Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah masih terus memberikan nikmat kepada diri kita semua, dan yang paling kita syukuri adalah nikmat kita beragama Islam, nikmat kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua nikmat ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, dan tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada diri kita daripada nikmat Islam, nikmat iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semua, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas iman, istiqomah kita berada di atas sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sebelah sana ya, di sana semua, sana semua. Sana Mas Alfa, ya mainan di sana. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan membahas sebuah judul, Haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah yang harus ditunaikan, yang harus dikerjakan oleh hamba. Atau dengan kata yang lain adalah kewajiban-kewajiban hamba, kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab kecil ini ada 5 tanya jawab terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan, yang nanti insyaallah taala akan kita lihat, kita baca satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terbaik kepada diri kita semua. Allahumma amin. As-su'alul awal, soal pertama, limadza khalaqanallahu ta'ala. Limadza, kenapa Allah menciptakan kita semua di dunia ini? Untuk apa ibu-ibu? Allah menciptakan kita untuk dolan-dolan, piknik, healing, untuk beribadah. Masya Allah, wis pinter-pinter ini ya, ngaji 2 minggu pisan wis pinter, alhamdulillah. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ketika kita
dikarunia Allah Subhanahu wa taala sebuah keluarga, maka kita gunakan keluarga kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah taala. Allah memberikan harta kepada diri kita, kita gunakan harta kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan kepada diri kita, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah taala. Allah berikan jabatan kepada diri kita, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya di sini, khalaqanallahu lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di dunia ini adalah hanya untuk ibadah, nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nyembah kepada selainnya. Sekali lagi, Allah menciptakan kita di dunia ini agar kita itu ibadah kepada Allah, agar kita nyembah kepada Allah, tidak ibadah, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meminta, berarti minta kita hanya kepada Allah. Ya, kita berlindung kita kepada Allah. La qadarullah misalnya, mudah-mudahan Allah tidak takdirkan desa kita ini kena musibah. Berarti kita memintanya, kita berlindungnya, kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti desa-desa yang lain yang ada di lereng gunung, pesisir dan seterusnya. Kena musibah malah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nglarung ndas kebu. Nek kebu ndas apa sirah? Ndas kebu. Ya, dilarung. Kemudian lereng Merapi, kemudian lereng Merbabu dan gunung-gunung lain itu malah menyembelih kambing, menyembelih sapi, digunakan bukan untuk kepada Allah, berkorban kepada selain Allah. Ya, di Demak kemarin itu ada banjir sekian hari, sekian pekan atau bahkan sekian bulan, malah justru menyembelih kambing, ya, dijadikan sebagai kurban. Maka ini adalah bentuk-bentuk ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu qauluhu ta'ala fi surati Dzariyat. Dalilnya adalah disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya jin dan manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan para ulama menafsirkan ayat ini adalah dua makhluk yang akan dihisab di yaumul akhir nanti adalah hanya jin dan manusia. Tumbuh-tumbuhan nggak akan dihisab oleh Allah. Nggak ada tumbuh-tumbuhan nek wit ringin mlebu surga, nek wit lumbu mlebu neraka, itu nggak ada. Kemudian hewan pun secara umum nggak ada keterangan hewan itu nanti masuk surga, masuk neraka, itu nggak ada. Ya, tidak ada. Karena hewan-hewan itu nanti semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab. Kemudian kalau ada kambing yang nakal, kambing nakal ngeladai kambing yang lain, itu nanti dikisos, dibales di yaumul akhir. Kemudian setelah dibalas di sana, kemudian dijadikan seperti debu yang berterbangan, nggak ada kambing itu masuk surga atau masuk neraka. Malaikat itu nggak ada keterangan, ya, malaikat masuk surga masuk neraka itu tidak ada. Loh, tapi kewan kan enek agama nih, ya, merit kaji. Wah, agama nih Islam jare nek merit kaji. Iwak paus agamanya apa? Jare Kristen nek iwak paus. Ya, manuk gereja jare Kristen. Lha iki odo-odone wong seperti itu. Ya, jenenge wae itu. Tapi intinya tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban, tidak akan ada hewan itu masuk surga, masuk neraka. Ya, yang ada pertanggungjawabannya adalah manusia dan jin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibadi ayya'buduhu. Hak Allah yang harus dilakukan oleh manusia agar mereka manusia itu menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wala yusyriku bi syai'a, dan tidak berbuat syirik. Maksudnya berbuat syirik di sini manusia itu nyembah Allah tapi juga nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia setiap hari sholat, tapi ketika dia mendapatkan kesedihan, mendapatkan musibah, kemudian akhirnya minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rezeki ini seret teko neng kuburan, jaluk-jaluk neng kuburan. Ya, maka ini perbuatan syirik. Kadang dia nyembah Allah, kadang nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia nyembah Allah, kadang dia nyembah jin misalnya. Kemudian misalnya di sini ada pohon besar, kemudian dianggap di pohon itu ada yang bau reksa. Apa bau reksa? Ono sing nunggu. Lah kemudian yang nunggu itu minta apapun dituruti. Ya, njaluk kerating deng dikei, njaluk sprite dikei. Kadang orang itu pasang saji, nek dhisik itu kan pasangnya besek, dikasih ndok, dikasih apa? Sego dan seterusnya. Ya, tapi nek sekarang itu yang kita lihat beberapa tempat nek liwat kuwi nek kerating denge. Ya, kemudian enek ingkunge wis level ingkung. Kemudian enek botol-botol sing minum-minuman bersoda itu. Ya, berarti jin saiki senenge soda gitu ya. Soda gembira, soda sedih. Itu. Nah, kita sebagai orang Islam itu jangan sampai melakukan yang seperti itu. Tujuan kita di dunia untuk menyembah Allah Ta'ala saja, bukan kepada selainnya. Sampun paham ini nomor satu. Jadi tujuan manusia, tujuan kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk apa tadi? Menyembah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu. Wasani yang nomor dua, mahyal ibadah tuh. Dari tadi disebutkan ibadah terus. Maka di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu apa? Ya, dijawab di sini, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al. Yang dimaksud dengan ibadah adalah semua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, entah amalan yang berupa ucapan atau amalan yang berupa perbuatan. Bisa amalan berupa ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kita tahu bahwasanya amalan yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti amalan itu harus mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Berarti kalau amalan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, berarti itu bukan disebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya sholat misalnya. Ya, sholat zuhur berapa rakaat ibu-ibu? Di sini berapa rakaat zuhur? 4. Berarti podo solo ya 4 zuhur. Ya, 4 rakaat. Nek ibu-ibu mosok sholat zuhur, mosok sholat zuhur mung 4 rakaat, aku ping 8 ya iso misale. Nah, kalau kita sampai melakukan sholat zuhur 8 rakaat, itu sesuai perintah Allah dan Rasulnya atau tidak? Tidak, berarti itu bukan ibadah. Mas-mas adzan misalnya. Ya, adzan itu dibaleni ping 2 apa ping 3? Hah? Sing biasa adzan 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita katakan adzan ini termasuk ibadah. Kenapa? Sesuai perintah Allah, perintah Nabi, adzan 2 kali diulangi. Tapi nek misal diulangi 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Ibadah atau bukan? Bukan. Kuwi gaweane wong wates gitu nek adzan ping 3.
Nah, adzan itu nek gaweane Allah dan Nabi itu harus 2 kali. Paham ini ya? Jadi ibadah itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tahunya? Disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa seperti berdoa. Ya, seperti berdoa, minta. Ya, berdoa itu adalah permintaan permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada berdoa meminta kepada selain Allah, berarti itu bukan ibadah. Pengen sugih neng gunung ngendi? Gunung Kawi. Gunung ngendi meneh? Nek wong Solo ki neng Seragenan itu loh, Gunung Kemukus. Wah, iki Mbah Kakung paling ngapal iki. Mbuh praktek dhewe apa kon ngeterke wong ora ngerti. Ya, Gunung Kemukus golek sugih. Ya, golek pesugihan di sana. Golek pesugihan. Kau numpak jaran ya kong ya ning kana ya. Ya, itu meminta kaya tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada jin penunggu sana. Maka ini bukan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen sugih kerja. Ya, bekerja. Kemudian mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan, alhamdulillah, urung dikabulke kita bersabar. As-salat. Salat itu juga dikatakan ibadah. Berarti salat itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat apapun. Kemudian ketika kita melakukan salat, berarti salat-salat yang memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe ndek sedulur loro. Misale duwe apa penake? Duwe bapak ya, duwe bapak sakit gerah. Kemudian setelah sakit apa penake? Mari apa mati? Mati. Ya, sedo bapake. Kemudian pas gerah ini anggap sebulan ora salat. Sebulan ora salat. Kemudian ada yang mengatakan, wah ini berarti salatnya kudu diqadha. Ya, salat qadha mengganti salat sebulan yang dia itu tidak salat. Maka kita lihat ya di Al-Qur'an ada perintah itu atau tidak. Di hadis Nabi ada perintah itu atau tidak. Kalau kita tidak temukan ada contoh dari Nabi, sahabat kalau ada yang meninggal kemudian dia enggak usah diqadhakan, enggak ada tuntunannya, berarti tidak usah kita lakukan. Jadi gampang kita itu melakukan syariat agama ini. Enek dalile kita lakukan, ora enek stop dulu sampai kita menemukan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzabhu, nyembelih itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkorban tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bapak-bapak sini, ibu-ibu misalnya besok itu ikut kurban. Ya, iuran kurban misalnya. Mergone isin karo tangga. Isin karo mosok aku sugih dhewe sak RT 3 kok ora kurban misalnya. Aku sugih dhewe sak RT 2 mosok ora kurban, isin. Berarti ini niatnya untuk Allah atau bukan? Bukan, ora entuk ganjaran. Ya, ora entuk ganjaran yang seperti ini. Melakukan ibadah umroh atau haji. Nek ora dipanggil Pak Haji, Bu Hajah nesu. Ya, berarti ini ikhlas atau tidak? Enggak, karena haji itu adalah rukun Islam. Kalau haji itu harus disebutkan, berarti rukun Islam yang lain juga harus disebutkan. Sebelum haji apa? Rukun Islam yang lain apa? Salat. Coba rukun Islam 1 apa? Syahadat. Nomor 2 salat. Nomor 3 zakat. Nomor 4 puasa. Nomor 5 haji. Pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau haji harus disebut, ya, haji Mohanan misalnya. Nek ora diundang haji nesu. Misalnya. Berarti Pak Mohan ini kan juga melakukan sholat, melakukan zakat, kudune ya haji, sholat, zakat, puasa, Mohanan. Tambah sistemnya syahadat. Apa arep ditampilke kabeh seperti itu? Kan enggak. Tapi nek haji kok kenapa harus
tampilkan. Nah ini termasuk adat kebiasaan yang ada di tempat kita. Seperti mau ditampilkan silahkan, yang penting mau jaga niat, jangan sampai pengen mendapatkan pujian dari manusia. Ya, jadi menyembelih kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita riak, sum'ah, golek pujian alam orang lain, itu enggak boleh. Kemudian penyembelihan ditujukan hanya kepada Allah taala, bukan kepada makhluk-makhluk lain. Ya, kepada penghuni sungai, penghuni pantai, penghuni gunung, penghuni pohon besar, itu tidak boleh. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, buktinya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innas solati." Qul inna solati. Katakan wahai Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan korbanku, penyembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi ini enak kalau ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwasanya kalau kita sholat, sudah sholatku lillahi ta'ala. Ya, mau dilihat orang enggak dilihat orang, lillahi ta'ala. Harap mendapatkan pujian orang tidak, pokoknya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ya, bukan karena keluarga, bukan karena suami, bukan karena orang tua, tapi lillahi ta'ala. Tapi kadang ada orang sholat itu ada pamrihnya. Mbok sholat, alah aku sholat ki dhisik ora sugih-sugih. Ya, aku sholat ki dhisik ora sugih-sugih. Pernah dengar seperti itu? Paling enggak sekarang ya. Kene wong seperti itu, sholat ra nyugih yo. Ya, mending ngingu tekek nyugih ya. Ngingu tekek kok nyugih, nek ngingu sapi aku percaya. Ya, ngingu sapi, ngingu wedhus itu bikin sugih, itu nek ngingu tekek kok sugih, nek saya sendiri juga tidak percaya. Ya, jadi hidupku, matiku lillahi ta'ala, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa masyarakat seperti ini, diri kita akan tenang. Awak dhewe loro ki ora khawatir nek aku mati piye, mati yo dipendem kok piye. Ya, bojoku sik ayu misale, yo ben diingoni wong. Ya ben dipek wong terus ke wong kan akeh sing gelem, nek bojoku elek misale yo kebenaran ora nek sing ngopeni. Makane nek bojo elek iki bejo. Ya awet ora nek sing ngepek nek di bojo elek niku. Ya nek di bojo apik itu malah cepet-cepet tong genteni. Nah, kadang-kadang kita itu bingung. Ya sedih aku nek mati piye, ya mati ya dipendem, pasrahkan. Mati hidup itu lillahi ta'ala, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mati hidupnya kita milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang sehat teko-teko mati. Ya, betapa banyak wong loro suwi padahal keluargane wis ngarepke mati, ora mati-mati. Ya mbok yo mati to apa daripada loro ngrekasake sing sing ngopeni. Ya mbok yo mati yo kono yo wis tuwa misale. Wis tidak ada yang bisa diharapkan, apalagi warisane yo dibagi kabeh kok. Ndang cepet wae. Nah, ini adalah satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Sesuatu yang paling aku cintai. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hambaku adalah apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kewajiban kepada diri kita. Contohnya apa tadi? Suruh kita satu bersyahadat, wajib. Kemudian yang kedua, kita disuruh melakukan sholat, wajib. Kita disuruh untuk mengeluarkan zakat. Wingi do zakat ora kene? Zakat ya? Alhamdulillah. Ya, zakat fitrah itu wajib, dan setiap kepala di anggota keluarga itu harus mengeluarkan zakat ketika mampu. Nek orang mampu enggak zakat enggak apa-apa. Aku kayak orang duit tenan, enggak zakat tidak ada masalah. Tapi selama kita mampu, silahkan, wajib kita mengeluarkan zakat. Dan zakat ada dua,
zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat mal itu juga wajib dilakukan ketika sudah sampai nisabnya jumlahnya dan haul selama 1 tahun. Ya misalnya ibu-ibu kuwi di sini punya emas, sok nyimpen emas ya. Punya emas, Bu. Emas ya, Mas Joko, Mas Edi, Mas Agus, ke malah kilonan. Ya misalnya ibu-ibu punya emas simpenan. Nah, kadar emas dalam hadis-hadis dijelaskan yang sudah sampai nisab yaitu 20 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. Berarti kalau 20 dinar itu sekitar 85 gram emas. Pinten Bu emas sak gram regane? Hah? Ojo emas nom loh. Ojo emas STW sak juta. Nah, ngitungnya gampang. Ibu-ibu ndek emas 85 gram ya, disimpan setahun kok ora kelong, wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Wajib dikeluarkan karena itu bukan harta kita, harta fakir miskin, harta orang lain. Kemudian misalnya ibu-ibu punya uang, baladol lemah, baladol sawah, bar nemu dompet ya. Isine 100 juta misalnya, setahun ora kelong, wajib untuk bayar zakat mal. Nek 100 juta disimpan selama setahun, kemudian nggak berkurang, berarti harus dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 100 juta. Berapa? 2,5% dari 100 juta. Berapa? 2.500.000. Jenengan punya dagangan, entah berupa tanah, entah berupa mobil, motor, atau dagangan yang lain, kok dihitung itu nyampe kurang lebih 85 juta dagangannya, itu dari uangnya, dari piutang, dari barang dagangannya, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Wajib dikeluarkan zakat malnya. Ya, jangan sampai kita wah aku yo ora enek kuwi. Coba dihitung dagangan jenengan di warung, ya, warung dihitung. Oh, kayak 15 juta berarti urung kena zakat. Tibake akeh to, 90 juta. Nek di total barang dagangan yang ada di warung ini, berarti sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Ya, punya bengkel misalnya, dihitung kok ternyata 150 juta, berarti harus mengeluarkan zakat mal. Ya, itu harus dikeluarkan. Ini, kemudian zakat, puasa, haji, maka itu adalah termasuk kewajiban yang Allah berikan kepada diri kita. Pertanyaan yang nomor 3, kaifa na'budullaha, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tadi dijelaskan, ya dimaksud dengan ibadah tadi apa? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu amalan tersebut dicintai kalau disebutkan di dalam apa tadi? Pertama, Al-Quran, kedua hadis Nabi. Gampang ya. Yang ketiga, kaifa na'budullaha, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kan pengen ibadah, ya, kita pengen melakukan wudhu, kita pengen tayamum, kita pengen sholat, kita pengen wirid, kita pengen bayar zakat, kita pengen puasa dan seterusnya. Itu semua ibadah. Nah, bagaimana cara kita beribadah? Dijawab di sini, kama amaronallahu wa rasuluhu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu caranya adalah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang gawe coro ibadah dewe. Salat misalnya, ya orang salat itu kan ngangkat tangannya kan beda-beda ya. Jadi misalnya Allahu Akbar, ya ada yang seperti ini. Kemudian enek sing dhuwur juga. Pernah lihat? Ya, takbirnya Allahu Akbar. Ya, ada yang gini, Allahu Akbar lurus. Ada yang gini, Allahu Akbar. Beda-beda. Ya, takbirnya, takbiratul ihram itu beda-beda. Lah, mana takbiratul ihram mengangkat tangan yang benar yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis-hadis yang banyak di kitab-kitab fikih, Nabi mengajarkan kepada kita ngangkat tangan itu ke semua, ya, semua dari jari-jari rapat, dihadapkan ke depan, kemudian sejajar dengan bahu boleh, sejajar dengan telinga boleh. Ojo dhuwur-dhuwur, ya, kecut tambune. Ya, ojo terlalu dhuwur. Nek baratus mending ya. Kemudian ojo ngene, karena semua ini diperintahkan untuk menghadap kiblat seperti ini. Jadi tidak seperti ini. Ya, gini itu lurus. Yang betul gini. Ya, telapaknya ini yang putih menghadap ke arah kiblat sebahu atau telinga seperti itu. Kemudian ketika sujud, ya sujud itu sama. Semua jari-jarinya rapat. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat, boleh sejajar dengan bahu atau telinga. Ya, kemudian agak dibuka. Lha wong wedok mosok ngene, tidak ada beda salat laki-laki dan perempuan. Mosok wong wedok ngene megar. Lah Nabi tidak membedakan antara salat laki-laki dan salat perempuan. Enggak ada dalil yang mengatakan nek wong wedok ki mingkup saru misalnya. Kemudian nek sujud mingkup sarung, ora salat biasa begagah kok. Salat ora ento. Ya bonceng kuwi bonceng Nmax ya. Wah, ombone ra karu-karuan. Nek bonceng Supra ki ora ombo. Nmax jomeneh Lexi. Wah, tambah ombo kuwi. Ya nek salat wis sok alim. Ya tidak ada beda antara laki-laki perempuan. Nah, semua ibadah yang kita lakukan, perlahan kita belajar, kita cocokkan dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini kita ibadah, itu kan hanya ngikut-ngikut, betul? Melu-melu aku dhisik sing ngajari kae ngene kok, sing ngajari ustaz kae ngene, sing ngajari balik kae ngene, sing ngajari kiai kae ngene, misal dan seterusnya. Lah mulai sekarang ini kita cocokkan bagaimana ibadah kita sesuai atau tidak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara berwudu kita, jangan sampai awake dhewe nggawe wudu cara dhewe yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Pas loro tayamum misalnya, awake dhewe tayamum kaya wudu, ya gosok-gosok. Berarti tayamum ya, ya. Tayamum ki nek enggak ada air atau kita dalam keadaan sakit, air itu bisa memberikan bahaya kepada diri kita. Akhirnya ngusek-ngusek tangan dhewe, jipuk debu, ge kumu. Enggak toh? Oh iya. Nek wong ra mudeng ge kumu. Raup tangan kanan kiri, rambute, sikile misale. Ngentekke lebu. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh tayamum seperti ini. Bismillah, plek ditempelkan ke tembok atau lantai, kemudian setelah itu ditiup, mbok menawa debunya itu tebal daripada wedaan ya wajah kita, ditiup, kemudian langsung ke muka sekali, kemudian ke tangan sampai rusuk. Rusuk itu adalah sampai pergelangan tangan, kanan sekali, kiri sekali, selesai. Rasah nggo sikil, ya, rasah tangan sampai siku. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya semua ibadah kita coba mulai belajar, mulai wudu, mandi, ya, terutama yang sering adus gede nih, kudu iso adus gede, ya. Kemudian tadi wudu, kemudian sholat, ya, tentang gerakannya itu juga perlu kita cek lagi sesuai dengan perintah Nabi atau tidak. Kemudian bacaan sholat, kemudian zikir setelah sholat dan seterusnya. Insyaallah nanti akan kita pelajari secara bertahap. Yang jelas, ya, kita sudah tahu bahwasanya ibadah yang kita lakukan adalah ngikuti perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beragama Islam. Islam itu yang membawa Nabi. Ya, jangan sampai kita Islam dengan cara kita sendiri tanpa ada contoh ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda, man amila amalan laisa alai amru fa huwa raddun. Barang siapa kok dia beramal tanpa ada perintah dariku, maka amalannya adalah tertolak. Ya, enggak ada pahalanya. Karena syarat kita beramal
agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama harus ikhlas. Ya, ikhlas kita tujukan hanya kepada Allah, bukan kepada selain. Yang kedua, mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ngikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita bingung. Ya misalnya sedekap, misalnya ketika sholat sedekap, kan sedekap enek sing dodo ya, dodo ada di perut, ada bawah perut, ada sarumen ya, kemudian ada yang di pinggang kanan, ada yang di pinggang kiri. Kan kadang awak dia bingung sing bener endi to jane sedekape. Maka kalau kita bisa melihat di kitab-kitab fikih ya, gimana sedekapnya Nabi, oh iki to sing diperintahkan Nabi, ora jarine, ora katanya saja. Ya, cara ruku, cara sujud, cara iktidal, itu semua ada penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang bingung. Karena semua ajaran itu sudah jelas, hadis-hadisnya sudah jelas. Kemudian yang nomor 4, hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan rasa takut dan berharap? Jadi ketika kita ibadah kepada Allah taala, sholat misalnya, terlebih sholat tahajud, apakah boleh pada diri kita itu ada rasa takut? Takut kalau amalan ini tidak diterima oleh Allah. Kemudian berharap amalan ini memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya na'am, na'buduhu kadzalik. Betul. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan pada diri kita rasa khauf, rasa takut. Ya Allah, jangan-jangan selama ini ibadah saya tidak Engkau terima. Ya, takut. Jangan terlalu pede, alah nek aku mesti ketompo, aku anake Pak Ustadz misalnya. Aku anaknya Pak RT, aku bojone Pak RT loro kok, mosok ora ditampa misal. Hadir ini. Oh enggak hadir. Ya. Seperti itu. Terlalu pede mesti ditampa wekku, mesti ditampa. Jangan. Ya, Islam mengajarkan kita harus ada perasaan khawatir. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah taala. Tapi yang kedua harus ada tamaan. Roja, berharap, ya Allah, mosok saya melakukan seperti ini tidak Engkau terima, ya Allah, terimalah ya sholat saya, terimalah puasa saya, terimalah zakat saya, terimalah sodako saya, ya Allah. Tetap berharap, ya berharap. Sehingga secara umum ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus berharap surga. Ya, kemudian kita takut jangan sampai kita dijerumuskan masuk ke dalam neraka. Kita jangan seperti orang yang bingung. Ya, sebagaimana di syair yang ada, ilahi lastu lil firdausi ahlan. Ayo sing hafal. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Apal toh? Masalah iki ora dilagokke dadi ora do apal. Jane do apal kok. Ya, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Apa artinya? Apik, pokok artinya apik gitu ya. Ya, ilahi Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan. Saya itu enggak pantas dimasukkan ke dalam surgamu, surga Firdaus. Silahkan masuk surga Firdaus, jangan wahai Allah, ora pantes aku dilebokke ning surga, ora pantes aku. Ya wis nek ngono mlebu neraka, wala aqwa ala naril jahim. Tapi saya enggak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Bingungi ora wong kaya ngene iki? Lebokke surga merasa ora pantes, lebokke neraka ora gelem. Berarti apike di uncalke kali kedung. Lah kan mlebu surga ora pantes mosok aku surga. Ya wis neraka wae, emoh panas. Ya kaya semisal ki waliman iki di gedung misale. Ya jenengan datang misal, monggo masuk. Enggak mosok saya masuk gedung saya. Berarti di luar aja, moh panas. Lah karepmu piye lebokke ra gelem.
ning jaba ora gelem baliyo wae ngono kan. Ya bikin pusing panitia. Alhamdulillah kalau di akhirat nggak ada panitianya. Ya nggak ada panitia. Jadi janganlah kita menjadi orang yang bingung. Ya itu syair-syair yang sering kita dindangkan, yang hafal. Tapi isinya itu jane bingung kayak itu. Kon mlebu surga ora gelem, kon mlebu neraka ora kuat. Apike buak kalen. Jenengan sing ngendika lho ya buak kalen. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi semua ibadah yang kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berharaplah surga. Ya, berharaplah surga. Kemudian takutlah kepada neraka. Setiap amalan yang kita lakukan maka tanamkan pada diri kita rasa takut, khawatir jangan-jangan amalan ini tidak diterima oleh Allah. Tapi satu sisi kita berharap, ya berharap amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terlalu pede tapi jangan terlalu putus asa. Maka ini yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Yang nomor 5 adalah mahwal ihsan fil ibadah. Apa yang dimaksud berbuat ihsan? Berbuat ihsan dalam masalah ibadah. Nah, yang dimaksud dengan ihsan di sini, karena tingkatan dalam agama Islam itu pertama adalah Islam. Ya, orang itu orang Islam. Ya, Islam ki apik. Tapi di atas orang Islam itu ada yang lebih bagus, orang yang beriman. Nah, Islam itu mungkin dia masih melakukan maksiat, masih melakukan kesyirikan, kekufuran, bisa jadi, tapi judulnya dia Islam, KTP ini Islam, tapi mungkin tadi berbuat kufur, berbuat khurafat, berbuat tatayur. Nek cerita-cerita khurafat itu wah percaya. Ya misalnya ada cerita seorang kiai besar misalnya, besar ya, ini. Ya, seorang habib misalnya, atau seorang mubalik misalnya, seorang ustadz misalnya, ya kayak syekh kayak itu wali, pernah dia di bandara, kemudian nggak taunya pesawat yang mau dinaiki itu sudah terbang, kemudian dia berdoa kepada ya Allah, nek aku dudu wali, berarti pesawat ora iso mundur, nek aku wali berarti pesawat mesti mundur meneh, pesawat mundur meneh neng bandara meneh. Ya, kuwi persis kaya film Dono Kasono Indro. Ya, munggah yuk balik meneh loh. Ya, maka ini cerita-cerita khurafat seperti itu. Saking khusuknya seorang wali misalnya pada maghrib sampai isya dia bisa baca surat Yasin sampai 60.000 kali. Maghrib tekan isya 60.000 kali, awak dhewe sekali ora muput kadang-kadang. Kemudian saya ikrok loro ya. Ndi sing ikrok loro ngacung. Ya maca 3 dina ora rampung nggih surat Yasin, ora iso maca, tapi insyaallah 2 tahun meneh iso maca. Amin. 2 tahun ora apa-apa, sing penting iso maca daripada ora sinau blas. Wis ora iso ora gelem sinau. Ya seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud dengan berbuat ihsan, jadi tingkatan tadi muslim, kemudian setelah itu mukmin, yaitu orang yang beriman yang tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, khurafat, ya tahayul itu enggak mau dia. Kemudian yang paling atas adalah muhsin. Kita nang marung mati nek jenenge muhsin ya. Enten nggih? Ya, muhsin itu adalah orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Apa artinya? Dan ini tingkatan tertinggi. Ya, dalam beragama, muraqabatullah taala fil ibadah. Orang yang merasa ya, ketika dia beribadah kepada Allah, Allah mengawasi diri dia. Ya, Allah mengawasi, Allah melihat diri dia. Itu orang yang berbuat ihsan. Kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud berbuat ihsan, orang yang muhsin tadi, engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Bisa enggak di dunia kita melihat Allah? Enggak bisa.
bohong besar kalau ada orang mengatakan aku tadi lihat Allah ning di kayak beri terminal misalnya ngapusi. Ya, aku wingi ketemu Allah ning di kayak neng pinggir kuburan misalnya ngapusi. Bohong. Ya, orang mukmin itu akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul akhir ketika dimasukkan ke dalam surga. Kenikmatan terbesar, teragung yang akan diperoleh seorang mukmin, orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Nabi Musa, tahu Nabi Musa ya? Kenal Nabi Musa? Kenalan neng di. Ya, Nabi Musa. Itu ketika pengen melihat Allah Subhanahu wa taala baru diperlihatkan cahaya Allah itu sudah pingsan. Sama pun enggak kuat. Padahal Nabi Musa adalah nabi yang termasuk paling kuat. Gimana enggak paling kuat? Sekali tempeleng Bani Israil itu langsung tekan sepakel. Mati. Ya, sekali tempeleng itu mati. Sekarang MMA mana coba, Mas? Hah? Jagoan MMA mana sing sekali pukul iso mati itu enggak ada. Ya Nabi Musa Masya Allah sekali pukul langsung mati. Itu enggak kuat melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kok sekarang ada orang mengatakan aku tiap sore ketemu Allah. Tiap sore ketemu Allah katanya. Ya. Kowe kurang ngopi ya. Ya, perlu diruqyah orang yang seperti itu. Jadi nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat ketika kita beribadah. Carane awake dhewe kerja, nek ditunggoni mandor karo atasan sama dinengke beda ora kerjane kira-kira? Beda mesti. Nek mandore walah, nek atasane walah sregepe pol. Tapi nek ora nek singgoni kembali ke awal lidaliti. Ya, lidaliti ora tenanan kerjane. Nek tenanan ya ora terlalu tenanan kaya ditunggui. Begitu pula kalau kita sholat misalnya. Ya, kita puasa. Kalau kita merasa muraqabah, Allah itu melihat kita, pasti sholat kita itu akan kita perbaiki, perbagus. Karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara kiat bagaimana kita khusyuk dalam melakukan sholat. Lah syukur-syukur nanti kita belajar sholat, kita harus tahu arti-arti sholat, bacaan sholat itu apa saja. Ya, Pak Dewi sholat kan sing umure 50 ada di sini. Umure 50 ya. Sholat terus kan? Mosok terus ya ora loh. Kadang-kadang sholatnya. Sedina ping 5 mosok terus ngapusi nek terus sholatnya. Nah, kita sholat ya selama 50 tahun sampai umur 50 itu kadang-kadang kita sampai sekarang ini enggak tahu. Ya, ketika maca Al-Fatihah apa artine? Ya, ketika subhana rabbiyal azim wa bihamdihi apa artine ra mudeng? Sami Allahu liman hamidah Rabbana dan seterusnya. Apa artine ra ngerti? Tahiyat apa artine ra mudeng kadang-kadang. Lah ini ya, kalau kita bisa mentadaburi, melihat arti-artinya, insya Allah sholat kita itu lebih baik, lebih khusyuk. Insya Allah Ta'ala. Maka kita ngaji bareng-bareng seperti saling mengingatkan. Ya, bukan menunjukkan nek aku di sini mesti khusyuk terus, ora bakalan kita itu bisa sholat khusyuk terus, ora bakalan. Ya, semakin banyak masalah, semakin banyak kerjaan yang kita hadapi, sholat itu semakin ruwet. Malah kadang-kadang awake dhewe itu ketika sholat itu apa sing lali dadi kelingan, ndokok kunci, ndokok dompet. Wah, goleki ora ketemu-ketemu, tak sholat lah ben ketemu. Tenan itu. Jenengan sholat itu langsung astagfirullahaladzim, dompet tak dokok. Ya, ngisor bantal kok ya lali. Wes sholate terus salam dijipuk dompete. Tenan di situ. Pernah ngalami? Sering padha. Ya, sholat itu apa-apa ketemu. Ya, kadang sholat itu nyusun rencana, wah engko bar iki, bar iki. Ya, karena setan itu terus akan menggoda diri kita ketika kita berbuat baik. Jadi kita berusaha, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha berbuat ihsan. Ihsan tadi artinya apa? Beribadah. Kita rasakan Allah, ya, Allah mengawasi diri kita. Ya, yang terakhir di sini syurutu qabulil amal. Mahya syurut qabulil amal? Apa syarat
ya, diterimanya amal. Jadi setiap kita kan terus melakukan amalan. Setiap kita terus melakukan amal, entah sholat, entah zakat, puasa, sedekah, dan seterusnya. Nah, syarat agar amalan yang kita lakukan itu diterima dan dimasukkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi 3 syarat. Pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Kalau kita tetap menjaga iman kita kepada Allah taala dan senantiasa mentauhidkan Allah taala. Apa artinya tauhid? Mengesahkan Allah taala, menyembah hanya kepada Allah taala, bukan kepada yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Jadi pertama, kita harus menjaga akidah kita, jangan melakukan kekufuran, jangan melakukan kesyirikan kalau kita pengen amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ikhlas, yaitu amalan yang min ghairi riya'in wala sum'atin. Al-amalillah, amalan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, min ghairi riya'in wala sum'atin, tanpa riya, tanpa sum'ah. Riya itu dari ro'a, agar amalan tersebut dilihat oleh manusia yang lain. Ngresiki musola, nyapu, kok ora nek wong sing ngamatke aku, misalnya dari tadi saya nyapu. Berarti ini riya, pengen mendapatkan pandangan dilihat oleh orang lain. Ya, maca Quran kitmo kok ora enek wong sing ngalem aku. Ya, berarti ini termasuk riya. Ya, kemudian ketika adzan sum'ah dia, ben suarane apik, ben mendapatkan pujian. Aku sing adzan mesti kudu akeh sing ngalem misalnya. Maka ini namanya sum'ah. Maka adzan seperti itu, baca Quran seperti itu, sholat seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut harus sesuai dengan perintah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholat, berarti sholat kita memang harus ditepatkan dengan bagaimana Nabi melakukan sholat. Wudu, bagaimana wudu kita sesuai dengan wudunya Nabi. Umroh misalnya, bagaimana umroh kita sesuai dengan umroh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wis larang-larang bayar umroh 34 juta. Ping loro suami istri mangkat 80 juta. Kemudian umrohe masih ada riya, masih ada sum'ah, pengen dialem tanggane, rugi. Ya, rugi. Atau berusaha ikhlas tapi umrohe itu pelaksanaan manasik tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rugi. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang bisa kita bahas di malam hari ini sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi kita semua jadi kaum muslimin itu harus ada peningkatan ilmiah. Ya, peningkatan ilmiah ben reti halal haram, ben reti tauhid syirik dan seterusnya. Itu harus ada peningkatan pada diri kita sehingga nanti kita bisa membedakan, oh ini perkara yang boleh, ini enggak boleh. Oh ini halal, ini haram. Ini dilarang, ini diperintahkan. Insya Allah dengan kita belajar agama dari sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita tidak bingung lagi beragama, kita bisa lebih paham lagi apa sebenarnya Islam, apa sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah di atas sunnahnya Nabi SAW, khusus untuk yang hadir di majelis ini, umumnya untuk warga yang ada di sekitar kita. Kita doakan ya, kita semua ya, untuk diri kita, keluarga kita, warga kita, agar semua kuat Islam, iman, dan di atas sunnah Nabi SAW. Amin ya robbal alamin. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan, kesalahan dari saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.